Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afid. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala KPPS Biljung, Bu Prima Elvira, pejabat dan pegawai KPPS Biljung, serta narasumber pada hari ini, dan Bapak Ibu Mitra Kerja KPPS Biljung, dan juga BKD dari KPPNC Junjung, serta moderator yang paling ganteng Mas Afid yang kita banggakan. Izinkan kami dari seksi Peraki tidak bosan-bosannya lagi Bapak Ibu tiap bulannya harus menyampaikan organisasi pelaksanaan anggaran. Mungkin selama ini ada juga Bapak Ibu yang sudah mengetahuinya dan lebih mengetahuinya lagi dari saya. Izinkan saya Bapak Ibu. Di sini kita akan mengangkat bahan yaitu tentang kebijaksanaan persediaan dan beban persediaan. Di sini dapat kita beri definisi dan jenis dari persediaan. Di sini materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang persediaan. Persediaan itu adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan dari Bapak Ibu dari operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sini jenis persediaan menurut sifat pemakainya itu ada barang bekas dipakai dan barang habis pakai dan barang tak habis pakai. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran dari persediaan ini yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau hak dari kepemilikannya dan atau dari kepenguasaan yang berpindah. Jadi pengukurannya ini yaitu pertama melalui biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua itu harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan ketiga mungkin nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Dan penilaian persediaan dengan metode FIFO. Namun jika belum siap mesti menggunakan metode PT itu harga perolehan terakhir. Jadi pengakuan dan pengukuran beban persediaan ini yaitu dan pengakuannya beban persediaan dicatat menggunakan pendekatan aset yang berarti saldo awal yang setiap penambahan persediaan akan secara otomatis diakui sebagai penambah saldo dari persediaan. Updatingnya itu nilai saldo persediaan diperhitungkan pada saat persediaan digunakan dengan penyesuaian pada akhir periode. Jadi dilakukan berdasarkan hasil stok outnami dari barang itu. Yang kedua itu dari pengukuran. Nilai beban persediaan diperhitungkan dari total penggunaan, yaitu di persediaan selama periode tahun anggaran atau dengan memperhitungkan dari saldo awal persediaan ditambah dengan pengadaan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir atau nilai sisa persediaan hasil stok outnami dari barang itu. Selanjutnya saldo akhir persediaan yang diperhitungkan dalam perhitungan beban persediaan adalah nilai persediaan dari hasil stok outnami barang, bukan catatan saldo persediaan dalam hal terjadi perbedaan nilai. Penyajian dan pengungkapan persediaan ini yaitu pertama untuk pencatatan persediaan adalah dengan metode virtual. Kedua, dalam rangka penyajian persediaan di neraca satuan kerja dilaksanakan dengan stok name inventarisasi fisik persediaan dilakukan setiap semester, sehingga hasil dari inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian dari data nilai persediaan yang digunakan bagi pengendali pengelola persediaan. Penyajian dan pengungkapan dari beban persediaan ini.
yaitu yang pertama, yaitu beban persediaan disajikan di LO atau laporan personal pada bagian kegiatan operasional. Kedua, mungkin koreksi beban persediaan atas beban persediaan transaksi yang berjalan dilakukan langsung pada pos persediaan dengan akun pasangannya, itu ekuitas yang disajikan di laporan perubahan ekuitas. Ketiga, mungkin dengan cara pengungkapan informasi terkait penyajian nilai beban dari persediaan antara lain yaitu dengan cara metode penilaian persediaan. Kedua, itu perhitungan beban persediaan yang meliputi saldo awal diperoleh dari saldo akhir. Ketiga, pengungkapannya yaitu persediaan yang diperoleh atau dikeluarkan dari transaksi hibah atau transaksi dari kepada satker lainnya. Ketiga, pengungkapannya itu melalui nilai persediaan yang hilang, rusak atau usang. Jadi perlakuan khusus dari persediaan ini yaitu barang persediaan memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan berakhir. Kedua, perlakuannya itu persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal laporan. Maka atas pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset yaitu tersebut tetap disajikan sebagai persediaan. Ketiga, ada kalanya untuk pemerintah karena tugas fungsi penerima hibah berupa emas seperti penerimaan hadiah tak tertebak dan hadiah yang tidak diambil oleh pemenang pada Kementerian Sosial, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat diperoleh. Jadi perlakuan khusus selanjutnya yaitu beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dan yaitu belanja barang yang akan disajikan kepada masyarakat atau Pemda. Selanjutnya belanja bantuan sosial berbentuk barang. Selanjutnya perlakuan khususnya yaitu persediaan yang diserahkan kepada satker lain dan atau entitas yang berkonsolidasi tidak diperhitungkan sebagai beban persediaan maupun beban hibah, melainkan dicatat sebagai transfer keluar persediaan yaitu transfer out dan disajikan pada LPE. Selanjutnya perlakuan selanjutnya yaitu persediaan diterima dari satker lain dalam satu entitas yang terkonsolidasi tidak memperhitungkan sebagai pendapatan hibah, melainkan dicatat sebagai transfer masuk dari persediaan atau transfer in yang disajikan pada laporan LPE. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang salah.